Jua. Saya Fiadia Stella Toluliu dari SD Swasta Philadelphia School, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kesempatan ini kami akan berbagi praktek baik terkait penguatan ekosistem pembelajaran melalui metode gamifikasi berbasis lingkungan sekitar. SD Swasta Philadelphia School adalah sekolah swasta yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari analisis data rapor pendidikan tahun 2023, indikator literasi mencapai 58,82, serta numerasi berada di nilai 47,06 atau berada di level sedang. Ada 3 akar masalah dari rendahnya nilai literasi dan numerasi di sekolah, antara lain, yang pertama, rendahnya keterlibatan dan keaktifan siswa yang disebabkan oleh kesenjangan pembelajaran dan juga ketertinggalan pembelajaran yang dialami siswa. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan masih berpusat pada guru atau dilakukan dengan metode satu arah, sehingga siswa cenderung pasif menerima pembelajaran serta arahan guru. Yang ketiga, kurangnya sumber belajar siswa di dalam kelas, seperti alat peraga dan alat praktik dikarenakan keterbatasan sumber daya dalam pengadaan. Jika ketiga hal ini terus-menerus siswa alami, maka siswa akan mengalami hambatan pada fase atau jenjang berikutnya karena ketertinggalan pembelajaran akan semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah program inovatif sebagai upaya pemulihan pembelajaran yang mendorong terciptanya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta menerapkan prinsip diferensiasi dalam pembelajaran. Metode gamifikasi adalah metode yang menggunakan kegiatan bermain sebagai metode pembelajaran dengan tetap memperhatikan minimal 4 elemen utama, yaitu poin atau skor, rencana atau badge, papan peringkat, dan tingkatan atau level. Dalam aksinya, ada beberapa tahap dalam penguatan ekosistem pembelajaran, antara lain tahap pertama analisis perubahan yang mengacu pada rapor pendidikan, tahap kedua pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar di mana guru dan juga kepala sekolah bersama-sama mencari sumber belajar lainnya dengan prinsip yang terjangkau baik dari segi lokasi, dana, dan akses, serta pemanfaatan mitra seperti orang tua ataupun pemerintah desa di sekitar lingkungan sekolah. Dan tahap yang terakhir atau tahap ketiga adalah intervensi terhadap perubahan paradigma yang berfokus pada guru dengan tujuan terjadinya pembiasaan dan keterampilan guru dalam menciptakan pembelajaran dengan metode gamifikasi. Langkah pertama dalam tahap penguatan gamifikasi pembelajaran dilakukan dengan metode lesson study sebagai adaptasi pembelajaran gamifikasi dengan menggunakan plan atau perencanaan, do atau aktivitas, dan see atau observasi. Tahapan ini dilakukan dalam 2-3 siklus, dan setiap siklus terdapat 6 tahapan yang dilakukan guru secara berkelompok dengan tujuan memantapkan pemahaman guru dalam mengkreasikan metode gamifikasi ini. Tahapan-tahapan tersebut antara lain tahap pelatihan tentang gamifikasi pembelajaran, tahap kedua workshop, di mana setiap pemateri memandu kelompok guru untuk merancang kegiatan dan skenario pembelajaran. Tahap berikutnya, guru akan mempresentasikan rancangan pembelajaran, lalu mempresentasikannya ke depan siswa atau diimplementasikan di tahap do. Pada saat implementasi berlangsung, ada guru model yang akan mempresentasikan atau mengimplementasikan rancangan pembelajaran yang telah disusun, dan juga ada guru observan atau pengamat yang akan melihat hasil pembelajaran yang dilakukan. Terakhir, guru diberikan kesempatan untuk menyampaikan feedback terhadap kegiatan pelatihan yang dilakukan. Langkah berikutnya adalah coaching atau pendampingan. Kegiatan ini merupakan pendampingan individu yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru dalam upaya pendampingan dalam proses perencanaan. Dan tahap yang berikutnya, yang terakhir adalah penguatan ekosistem pembelajaran di dalam komunitas belajar.
Kegiatan ini merupakan pendampingan kelompok kepada guru yang bertujuan untuk membahas permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembelajaran gamifikasi. Hasil dari proses gamifikasi ini adalah yang pertama, kenaikan rapor pendidikan pada indikator literasi yang mencapai angka 93,1% dari nilai 58,82 di tahun yang sebelumnya, yang artinya terjadi kenaikan sebesar 34,28%. Pada indikator numerasi, data rapor pendidikan 2024 menunjukkan kenaikan sebesar 32,25% menjadi 79,31% dari angka 47,06% di tahun 2023. Yang ketiga, terciptanya ekosistem pembelajaran yang tumbuh, saling berefleksi, saling berkolaborasi, dan menghasilkan rancangan mengajar inovatif yang terus berkembang. Yang keempat, munculnya ide-ide inovatif dari guru dalam penerapan pembelajaran gamifikasi dengan permainan langsung seperti permainan yang menggunakan papan bermain, papan bertingkat atau level, treasure hunt yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah seperti ladang, museum, rumah adat Karo, taman hutan rakyat, dan objek wisata lainnya yang ada di sekitar sekolah. Yang kelima, munculnya ide inovatif dalam gamifikasi berbasis mode digital dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Kahoot, atau Wordwall. Metode berbasis online juga sangat diminati siswa karena sangat dekat dengan pola kehidupan mereka yang erat dengan dunia digital. Yang terakhir, sangat menginspirasi Bu, terutama kepada guru-guru kita, di mana guru-guru kita sebagian ada yang sudah senior, yang sebentar lagi mungkin akan menuju pensiun. Jadi mungkin mereka sistem cara mengajarnya mungkin mengikut cara-cara yang lama, sehingga dengan ini mereka bisa terinspirasi dengan pengajaran yang baru sekarang ini seperti itu mereka sekarang. Menurut saya cara belajar ini adalah cara belajar yang sangat efektif, apalagi dari cara belajar ini ada beberapa aspek yang mendukung untuk proses belajar siswa, di mana siswa diminta untuk menyimak, kemudian melakukan apa yang dia simak. Kemudian dari beberapa kegiatan termasuk dari contohnya mencari harta karun itu menggugah semangat siswa kita untuk mencari tahu dan dengan semangatnya juga dengan mungkin rasa ingin tahunya membuat dia semangat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan menurut saya cara belajar ini adalah cara belajar yang sangat efektif, apalagi dari cara belajar ini ada beberapa aspek yang mendukung untuk proses belajar siswa, di mana siswa diminta untuk menyimak, kemudian melakukan apa yang dia simak. Kemudian dari beberapa kegiatan termasuk dari contohnya mencari harta karun itu menggugah semangat siswa kita. hasil dari diseminasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah telah membawa penguatan pembelajaran dengan metode gamifikasi ini menjadi penguatan numerasi yang memenangkan program proyek fasilitator daerah perubahan Tanoto Foundation tahun 2024 di tingkat nasional. Oleh karena itu, saat ini penguatan metode ini mendapat pendanaan dari organisasi mitra Tanoto Foundation untuk proyek berskala besar dengan melakukan pendampingan dengan metode ini ke 27 satuan pendidikan di Kabupaten Karo dengan menjangkau lebih dari 80 orang sasaran. Metode yang digunakan menggunakan metode lesson study, yaitu plan, do, dan see. Dan program ini telah menghasilkan beragam model gamifikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Penguatan numerasi dengan metode gamifikasi juga mendapat respon positif dari berbagai media cetak seperti Sumut Pos, Analisa, Waspada, dan Metro Siantar, serta media online seperti Analisa Daily, sumutpos.co, waspada.id, dan Metro Daily dengan mengusung strategi pembelajaran baru yang lebih menyenangkan lewat permainan. Tidak hanya itu, metode ini juga mendapat sambutan positif dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. Kepala Sekolah Philadelphia School telah melakukan pengimbasan metode gamifikasi ke sekolah-sekolah yang berada di daerah tanpa listrik, dan metode ini dianggap sangatlah efektif karena gamifikasi berbasis lingkungan sekitar berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Karena dengan perencanaan yang matang, implementasi yang efektif, serta melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Terima kasih. Kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh SD Philadelphia School, di mana sudah melakukan pembahasan tentang metode gamifikasi. Kami lihat ini cukup positif. Atau kami terima kasih. Kami sangat mendukung